Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sosiologi Digital. Kami ingin mempresentasikan tugas kami dengan tema pencegahan kekerasan di media baru yang berjudul cyberbullying. Pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mencapai 78 juta orang pada November 2015, menjadikannya peringkat keempat terbanyak di Asia setelah Cina, India, dan Jepang. Data dari We Are Social pada Januari 2016 menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia naik menjadi 88,1 juta, dengan 79 juta diantaranya aktif di media sosial. Dalam kelompok pengguna media sosial, 15% diantaranya aktif di Facebook, dan hampir 50% merupakan remaja berusia 13-29 tahun. Namun, perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif, terutama pada remaja yang rentan terhadap kekerasan, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Usia remaja sebagai periode transisi yang penuh dengan gejolak emosional membuat mereka mudah dipengaruhi oleh rangsangan eksternal. Cyberbullying yang merupakan tindakan menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang melalui media elektronik menjadi salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami oleh remaja dalam dunia maya. Dampak yang dirasakan korban cyberbullying mencakup gangguan kesehatan fisik seperti flu, sakit kepala, batuk, bibir pecah-pecah, dan sakit dada. Selain dampak fisik, juga terlihat dampak psikologis yang signifikan, termasuk menurunnya kesejahteraan psikologis dan penyesuaian sosial yang buruk. Korban seringkali mengalami emosi negatif yang sulit dikendalikan, berpotensi menyebabkan perasaan rendah diri dan merasa tidak berharga. Penanganan kasus bullying dapat dilakukan dengan menciptakan budaya lingkungan belajar tanpa rasa takut melalui pendidikan karakter, pembuatan kebijakan pencegahan bullying yang melibatkan seluruh warga pendidikan, dan menyediakan akses pengaduan atau dialog antara pelajar dan pihak pengajar. Tujuan dari makalah ini adalah memberikan gambaran tentang komunikasi yang etis di media sosial, terutama dalam menghadapi kasus-kasus cyberbullying yang pernah terjadi di Indonesia. Secara etimologi, cyberbullying berasal dari gabungan kata cyber yang merujuk pada dunia maya atau internet, dan bullying yang berarti perundungan atau intimidasi. Jadi, secara etimologi, cyberbullying dapat diartikan sebagai perundungan atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital atau dunia maya. Cyberbullying adalah tindakan intimidasi atau perundungan yang dilakukan melalui media elektronik seperti pesan teks, gambar, foto, atau video dengan tujuan merendahkan, melecehkan, atau mengintimidasi orang lain. Dalam hal ini, cyberbullying dapat terjadi di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, maupun YouTube. Dalam media sosial, bullying atau perundungan ditujukan oleh remaja atas dasar ketidaksukaan mereka terhadap seseorang secara pribadi atau personal. Pertama, mereka membuat komentar di kolom komentar yang mengandung humor atau candaan yang diharapkan dapat membuat orang lain tertawa, dan kemudian mereka saling membalas satu sama lain dalam percakapan di kolom komentar tersebut tanpa menyadari apa yang terjadi di kolom komentar tersebut yang termasuk dalam kategori perundungan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya cyberbullying serta menggalakkan perilaku positif di dunia maya. Ada beberapa jenis-jenis cyberbullying yang terjadi di kalangan remaja. Di antaranya yaitu, yang pertama ada flaming atau terbakar, yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah flame ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api. Yang kedua, ada harassment atau gangguan, yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, SMS, maupun pesan teks di jejaring sosial yang dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, ada cyberstalking, yaitu mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut. Yang keempat, ada denigration atau pencemaran nama baik, yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut. Yang kelima ada impersonation atau peniruan, yaitu berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau situs yang tidak baik. Yang keenam ada outing dan trickery, yaitu outing menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi orang lain, sedangkan trickery atau tipu daya yaitu membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
Lalu yang terakhir, yang ketujuh, ada exclusion atau pengeluaran, yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. Selanjutnya adalah dampak dari cyberbullying. Korban perilaku cyberbullying dapat mengalami efek negatif seperti depresi, kecemasan, ketidaknyamanan, prestasi akademik yang menurun, ketidakinginan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya, menghindari lingkungan sosial, dan upaya untuk melakukan bunuh diri. Remaja yang mengalami cyberbullying terus-menerus akan mengalami stres dan kurangnya kepercayaan diri, yang mengarah pada tindakan menyimpang seperti mencontek, membolos, kabur dari rumah, bahkan bisa mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Cyberbullying juga dapat membuat mereka murung, khawatir, dan selalu merasa bersalah atau tidak berhasil. Namun, konsekuensi yang paling mengerikan adalah ketika korban cyberbullying sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya atau membunuh diri karena mereka tidak dapat menangani masalah yang sedang mereka hadapi. Berikut ini adalah strategi dan pencegahan cyberbullying. Pertama, yaitu pendidikan dan kesadaran. Dengan menyelenggarakan program pendidikan yang meningkatkan kesadaran akan dampak negatif pada cyberbullying. 2. Pelatihan keterampilan sosial dengan memberikan pelatihan keterampilan sosial kepada seluruh anak-anak untuk membantu mereka berkomunikasi dengan baik. 3. Kerjasama dengan orang tua. Dengan cara mengajak orang tua untuk terlibat aktif dan memberikan panduan mengenai penggunaan internet yang aman pada anak-anak. 4. Pengawasan online. Mendorong orang tua dan pengajar memantau aktivitas online anak-anak dan memberikan bimbingan. Selanjutnya yaitu pelapor aman dengan menyediakan seluruh pelapor yang sangat aman dan mudah diakses bagi siswa yang menjadi korban atau saksi dari cyberbullying. Lalu advokasi anti cyberbullying untuk mendorong advokasi dan kampanye anti cyberbullying untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan di masyarakat. Pendidikan hukum digital, mengajarkan aspek hukum digital kepada seluruh anak-anak agar mereka memahami konsekuensi hukum dari tindakan cyberbullying. Dan yang terakhir, menciptakan budaya positif yang sama dengan saling mendukung perbedaan, menghargai keragaman, dan saling menghormati. Selanjutnya adalah contoh kasus dari cyberbullying. Ada pelaku cyberbullying yaitu Nur Rafa atau Farah yang berusia 18 tahun dan didakwa atas kasus penghinaan di Facebook pada tahun 2010. Dijatuhi vonis 2 bulan 15 hari dan masa percobaan 5 bulan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bogor. Dalam kasus tersebut, Verly Vandini sebagai korban melaporkan penghinaan yang dilakukan oleh Nur Rafa, juga dikenal sebagai Farah. Saat itu Farah menyatakan bahwa dia cemburu atas kedekatan pacarnya Ujang dengan pelapor yang merupakan korban. Akibatnya dia menulis komentar hinaan di Facebooknya. Kasus ini adalah salah satu dari banyaknya kasus cyberbullying yang telah ditolak. Selain itu masih ada banyak kasus cyberbullying yang belum diberitahu oleh media. Namun sejumlah besar postingan di Facebook, baik tulisan maupun gambar yang melanggar peraturan dan berpotensi menyebabkan bullying masih belum masuk dalam tindakan hukum. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa peningkatan cyberbullying di kalangan remaja diakibatkan oleh perkembangan teknologi digital. Jenis kekerasan online ini dapat menyebabkan dampak serius, termasuk gangguan fisik dan masalah psikologis pada korban, menciptakan perasaan rendah diri dan ketidakberdayaan. Tindakan pencegahan melibatkan edukasi etika dan berkomunikasi di media sosial, kebijakan sekolah, serta akses pengaduan untuk korban. Orang tua dan guru juga memiliki peran kunci dalam mengajarkan etika berkomunikasi dan membimbing remaja menghadapi dampak teknologi, dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif cyberbullying dan menciptakan lingkungan teknologi yang aman.